Ya, oke. Jalar, ini ada kekuatan pragmatis secara teoritis, ada kekuatan pragmatis ya. Jalar bisa baca kan? Bisa dong. Ya, soalnya Ya, dia minus, dia minus soalnya. Minus, jadi dia harus matanya minus. Ya, Bukan jadi kekuatan pragmatis ini ada beberapa. Kita slide pertama kita baca dulu. Senantiasa berhasrat damai, diplomatis, tenang dan praktis. Gimana rasanya? Jalar, benar? Bener loh. Senantiasa berhasrat damai. Maksudnya Ya. diplomatis bisa? Diplomatis itu negosiasi. Dia kalau ngobrol, misalnya nggak langsung to the point, misalnya nggak suka sama orang, jadi sangat diplomatis. Dibuat story-nya dulu kan? Ya, pokoknya nggak to the point, jadi masih. Ya, makanya diploma itu duta-duta besar tuh orangnya diploma namanya, ya diplomatis. Jadi karena kalau duta besar nggak diplomatis, aduh bisa berantem negara-negara. Kalau to the point ya. Iya sih, benar juga. Kamu merasa gitu nggak? Bener sih, karena aku takut kalau misalnya terlalu to the point tuh takut nyinggung perasaan. Oh gitu ya? Iya, takut masa apa dia perasaannya enak atau enggak, kurang tahu kan. Tenang dan praktis ya? Iya. Mau cari yang praktis ya? Praktisnya bener banget, karena kalau misalnya sesuatu yang enggak susah gitu, males. Malesnya kalau susah-susah ya? Gampang ya nih, kamu masih ingat nggak nih mukamu lucu banget nih waktu kecil? Ya, masih kecil banget. Ini TK ini lucu banget. Ya, nah ada lagi nih kekuatannya. Senang dengan pekerjaan yang rutin, dapat diandalkan, mengerjakan sesuatu dengan rileks dan mencari cara mudah. Betul? Benar. Apalagi, aku bilang tuh yang poin 1 yang senang dikerjakan, senang dengan pekerjaan yang rutin dan dapat diandalkan tuh saling nyatu kan ya. Iya. Kalau misalnya udah tahu apa yang mau dikerjain, terus dia suka, aku suka gitu. Gampang, udah nggak usah takut gitu biasanya kalau teman gue ya, ini bantuin dong untuk kelompok. Biasanya bilang, udah nggak usah apa-apa, aman kok. Oh gitu. Jadi kamu dapat diandalkan karena kamu kuat pada pekerjaan monoton ya. Itu orang pragmatis gitu. Makanya orang pragmatis itu asiknya itu dapat diandalkan dan dia istiqomah itu kalau orang pragmatis ya. Baik, mengerjakan sesuatu dengan rileks dan mencari cara mudah. Dia nggak mau ribet, ya kan ya? Karena selalu mau damai. Oke. Nah, ada lagi, menghindari konflik. Humoris tapi garing, kadang-kadang garing. Ya. Tadi aja udah garing. Suka mengerjakan suatu hal dalam satu waktu. Benar, kamu suka menghindari konflik? Benar kan, karena ada kan ini lagi ada kayak suka ada masalah gitu kan. Terus? Saya sebagai orang yang malas ya, lebih kayak malas banget kayak konflik tuh apa sih gunanya? Malas menghadapi konflik, jadi kamu menghindari. Kayak nggak ada gunanya gitu kan. Mending kita kayak bicara bareng aja damai, selalu aja. Selalu, ya itulah orang damai ya di otak. Jalar Allah kasih anugerah program pragmatis itu yang hasratnya damai ya. Kamu suka ngelucu tapi garing kadang-kadang. Iya, aku lebih dikenal sebagai dikenal ketawanya ya. Gitu. Daripada humornya gitu kayak. Kayak ibu dong. Ketawanya kenceng ya. Habis gimana ya kalau lucu ya kita ketawa ya. Itu bikin sehat insyaallah ya. Tapi saking ketawanya, saking besar ketawanya, ketawanya dibilang aneh loh. Aneh gitu. Suka mengerjakan suatu hal dalam satu waktu ya. Satu dulu, baru beres, baru kerjaan yang lain gitu. Ya, sama hampir mirip melankolis ya, Jadi kerjaan monoton kamu suka ya? Iya. Oke. Jadi ini ada 6, ada lagi nih kekuatannya. Ini kelemahan sudah. Sudah masuk kelemahan. Sulit mengambil keputusan, sering kurang antusias, tekad baja tersembunyi. Betul? Sulit mengambil keputusan, betul? Iya benar. Tapi ini fotonya kayak cewek deh. Ini Ibu Isa. Bu Isa kecil. Bu Isa kecil. Ya, benar ya, sulit mengambil keputusan. Ya, kalau misalnya kayak ada nggak mau ambil keputusan yang 100% nggak bagus gitu. Jadi selalu ingin tanya orang gitu. Atau gimana? Lebih kayak apa ya? Mikirin diri sendiri lebih gitu lah. Mau tanya tapi ya nggak harus to the point benar. Tanyanya kayak kode-kode gitu. Tapi lebih kayak bener nggak sih pilihannya gitu kan? Kayak kalau udah ngitung ya, tapi takut salah gitu. Kalau pengen ngelawak takut salah juga gitu. Kalau pengen ngomong takut salah. Karena nggak mau konflik tadi ya. Makanya suka dipanjang-panjangin bener. Suka dipanjang-panjangin. Kalau sering kurang antusias, ya bisa ya. Iya benar. Makanya saya. Kalau lagi plegi kelemahannya keluar gitu. Belajar. Kalau belajar mah sekolah. Anak remaja mah emang gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa paling susah ya. Kalau hari sekolah, bangunnya ya Allah. Nah itu orang pragmatis ya, orang damai karena menghindari konflik dan energinya habis untuk handle perasaan. Itu makanya butuh waktu tidur lebih lama biasanya ya. Jadi kalau beda sama orang koleris dan sanguinis yang kayak Mas Lanang dan Mas Priyo ya, itu bisa tuh dibangunin langsung loncat. Kalau Mas Jaler dan Mas Kakung, ini orang melankolis dan pragmatis, itu per 15 menit. Ya, ibu harus masuk lagi lah. Ayo nak, ya. Nah, gitu.
Kadang dia masuk kamar mandi pun masih bisa tidur-tiduran di kamar mandi, iya kan? Iya benar. Tapi entah kenapa kalau yang bangunin ayah atau ibu tuh langsung bangun. Ayah apa ibu? Enggak. Ayah. Ayah. Oh. Ayah buka pintunya aku udah bangun. Oh, kabarnya pagi. Itu namanya menghormati ayah ya. Iya. Biasanya bapak-bapak begitu ya, dia punya aura sesuatu yang tegas ya. Jadi kalau sama ibu kan manja-manja. Ya kalau ibu ya 5 menit lagi. Oh, menit lagi. Itu Ya. masuk. Oke. Kelemahan lagi. Mudah stres bila banyak konflik, kemudian cemas menghadapi perubahan, dan takut ditinggalkan. Ya benar, mudah stres kalau banyak konflik. Bener banget. Ya, stres ya kamu ya. Aduh, cemas menghadapi perubahan. Jadi kalau udah sesuatu udah enak kamu kerjain, disuruh kerjain yang baru lagi, agak cemas di awal-awalnya ya. Iya, kayak misalnya kalau aku belajar ya, kalau udah MTK tuh kan, itu kan ya karena aku emang nggak suka MTK aja kali ya. Karena aku emang nggak suka pelajarannya. Ya kalau udah satu hal tuh senang belajar, kalau bisa udah gampang, senang. Tapi kalau udah susah, wah udah malas banget. Udah langsung menghadapi perubahan, mundur. Itu kelemahan loh, Nak. Ini harus di manage ya. Dilawan ya. Terus takut ditinggalkan, pernah gitu? Bener, takut banget, takut gak punya teman gitu, kayak gitu, kayak takut kayak di rumah masa tuh, walaupun dari teman tuh takut aja tetap kayak, ini kalau ngomong salah gimana ya? Kalau gitu ya. deg-degan gitu rasanya nggak nyaman. Tapi kalau udah nyaman, ya belak-belakan aja udah belak-belakan. Jadi kamu kelemahannya plekmatis juga tuh, susah bilang tidak kan? Iya benar. Ya kan? Jadi kalau misalnya itu yang harus kamu pelajari, bagaimana bilang tidak, apalagi kalau ajakannya yang negatif. Iya karena penting banget sih, udah aku rasa ya. Penting banget kalau kita udah bisa ngomong tidak dengan tidak dan ya yang benar dan positif atau negatif ya. Iya. Ya, walaupun harus asertif karena plekmatis tuh bilang tidaknya kan maaf ya, tidak kan gitu ya. Atau nggak kayak ketawa, enggak gitu. Oh, tapi boleh ketawa ya? Ya, tapi kalau koleris kan beda. Mas Nio kan tidak, mukanya tidak. Gitu. Karena kalau takutnya kalau ngomong tidak tuh kayak takut gitu. Iya, makanya karena merasa selalu ingin damai, jadi kalau bilang tidak takut ditinggalin sama teman. Nah, ini bahayanya orang plekmatis. Ya, jadi buat teman-teman yang ayah bunda yang anaknya plekmatis nih harus juga diajarin. Jalan ini dulu latihan loh untuk bilang tidak, terus untuk bilang ya kalau dia ditekan oleh kakak-kakaknya, dia latihan handle feeling, masya Allah. Ya nanti biar dia cerita ya. Sekarang kita lihat lagi ada kelemahannya lagi. Oh ada ini ya, ini bukan kelemahan sebetulnya, dia tidak suka ya, tidak suka orang yang dia nggak suka tuh ya, tidak suka pada orang yang terlalu mendesak, itu kelemahan ya sebenarnya ya, dan tidak suka pada orang yang terlalu berisik ya, dan tidak suka pada orang yang terlalu banyak berharap kepadanya. Oh iya. Betul. Dia kalau yang pertama emang nggak suka siapa sih orang yang didesakin. Oh ada, kalau koleris didesak malah dia seneng. Senang bisa lawan ya. Kalau plekmatis kan nggak suka. Ya karena ya emang rese kalau orang yang desek gitu. Udah desek berisik kan? Iya. Ya benar. Tapi kalau yang kedua itu kalau ternyata mood. Kalau moodnya pengennya nggak mau berisik ya jangan berisik lah. Yang ini kan maksudnya karena dia desek-desek jadi berisik gitu kan? Iya bisa. Ya tidak suka pada orang yang terlalu banyak berharap kepadanya. Iya karena kan aku tuh ini nggak bisa kayak multi manage gitu kan. Lebih suka fokus satu kan. Ya kalau misalnya aku jadi ngelihat semuanya kayak harus bisa semua itu kayak aduh. Ya. Saya sudahlah plekmatis laki-laki. Ya. Karena laki-laki kita pernah belajar ada namanya otak di bagian dalamnya namanya corpus callosum kan tipis. Jadi laki-laki kan monotasking, apalagi plekmatis gitu. Kalau laki-laki koleris aja dan laki-laki sanguinis itu masih bisa ya mengerjakan dua pekerjaan sekaligus gitu, yang koleris dan sanguinis. Tapi kalau udah melankolis dan plus ini juga plekmatis, itu dia suka satu tapi monoton ya. Oke, ini juga termasuk kelemahan berarti ya. Terus lagi, senang kepada orang yang mau mengambil keputusan untuk dirinya ya. Terus mau mengakui kekuatan wataknya, mau menghargai dan respect kepadanya. Iya betul. Oh iya benar. Jadi yang ketiga itu udah kayak prinsip. Kalau misalnya dia ngargain aku hargain dia. Kalau dia respect aku respect dia gitu. Ya, sama mutualisme gitu. Simbiosis mutualisme. Iya, dia kayak, terus mau mengambil keputusan untuk dirinya. Jadi ada orang misalnya, Jalur kamu harus gini, Jalur kamu harus gini. Kamu suka ya? Seneng ya? Asal nggak terlalu berisik gitu kan? Tergantung kalau dia mendesak? Bukan, kalau dia fakta ya benar, emang terus dia emang temanku, udah aku tahu gitu dia emang ini orangnya benar gitu, pasti ya ayo gitu kayak. Sekarang, tapi sekarang kan udah besar. Kalau waktu kecil ibu inget tuh, ya terserah ibu. Nah itu orang damai, anak damai itu banyak terserahnya, terserah ibu. Jalur mau makan apa nak? Terserah ibu, ya. Terus Jalur ini kita mau pesen makanan, terserah ibu gitu. Oh iya benar. Kalau misalnya kayak kakak mesin makanan terus kalau aku udah malas terserah terus Jalur makan ayam aja ya. Ya terserah itu namanya mau kamu senang pada orang yang mau ngambil keputusan asal nggak berisik. Ya. Asal jangan ganggu gitu. Asal nggak mendesak gitu ya. Mau mengakui kekuatan wataknya ya.
Ya, kamu senang sama orang-orang yang mengerti bahwa saya ini orang damai, tapi kamu terima gitu. Ya, sama kayak dia mengakui saya gitu. Mengakui Oke, ya keadaannya lah gitu. Ya, ini baik. Moto, wah, moto pragmatis. Saya suka belajar dengan mudah, benar? Benar. Ya, kalau misalnya udah susah udah malas. Udah susah udah malas nih, mundur dikit. Udah mundur, tapi ya kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya emang suka, biasanya kalau aku suka misalnya kayak bahasa gitu, gampang gitu. Ya, Gampang banget. Kamu punya kecerdasan bahasa ya. Nah, tapi itu tadi tuh tekad bajanya kan suka tersembunyi kan. Jadi kamu kadang-kadang mau belajar harus nunggu Nunggu timingnya. Iya. Jadi semuanya kalau mobil tuh diesel, pragmatis itu, baru. Ya. Tolong jelaskan perlahan-lahan, betul kalau pragmatis ini. Iya, tadi aja kan hari aku pinjam HP-nya Ragi kalau nggak salah ya, adekku. Terus dia ngomong kan, aku nanya, dia passwordnya apa? 09 02 92 apaan sih? Kalau buru-buru nggak denger, nggak tahu, kamu nggak ngerti. Jadi berarti apa ngomong? Apaan sih? Apa? 09 02 92. Hah? 09 02 92. Hah? Ini lihat, please bantu saya untuk lebih paham. Ya, asli, dia malah marah loh, dia malah gini, aku mulai banget sih. Soalnya dia wataknya bukan pragmatis, jadi kalau dia lihat orang pragmatis, lelet banget sih gitu. Ya. Anda terus patah. Ya, oke, jadi tolong jelaskan perlahan-lahan, please bantu saya untuk lebih paham. Jadi kamu senang kalau segala sesuatu dikasih tahu bagaimana caranya gitu. Ya, how to-nya. Kalau ada orang jelasin, bisa aku nanya maksudnya. Nah, iya itu dia. Itu watak, Ya, sama kayak diplomatis tadi. Aku nanya. Ya, watak itu nah. Ya, jadi nih, ya Bapak Ibu, Ayah Bunda yang punya watak pragmatis dan atau punya anak watak pragmatis atau punya pasangan hidup pragmatis, ini dia nih, ya. Jadi kita harus jelaskan bagaimana caranya, tapi itu tadi pelan-pelan jelasinnya. Kalau perlu ulang lagi. Ya. Nah, ini saya ingin selalu membantu dan menyenangkan orang lain, betul? Benar banget. Karena pasti tuh lebih senang lihat orang ketawa karena kita, karena aku gitu, daripada aku ketawa karena orang. Gitu ya. Yeah. Jadi kamu, ya itulah orang pragmatis karena orang damai senang bantuin orang ya. Yeah. Tapi pas kalau dia ada acara nggak ada yang bantuin. itu tuh. Ya, tapi ya, insya Allah makanya kalau ngebantuin baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu jadinya ladang amal itu, jadi ibadah, ya. Ya, makanya kalau udah bantuin orang tuh udah kayak kenapa? Rasanya tuh senang banget gitu. Itu kayak ada self accomplishment. Ya itu emosinya di enlightenment. Oke. Saya belajar kata-kata enlightenment itu dari Jaler. Masih dari Google asli. Dia di Google cari enlightenment. Iya, oke. Ya, Jaler. Ini kamu ternyata dalam pekerjaan ini buat seluruh orang pragmatis piawai dalam menangani perseteruan. Jadi kalau ada orang konflik dia malah piawai menangani. Ya. Terus ya mengatasi masalah secara objektif, kemudian dapat diandalkan untuk pekerjaan yang monoton. Jalur sih besarnya nih ibu sih tahu nih kira-kira kamu akan jadi konsultan nih atau ya jadi dokter kah, psikolog kah, konsultan kah, atau ya pokoknya yang menangani orang perseteruan ya ini ya oke. Terus nanti kamu sebagai pemimpin ini pemimpin yang tenang, nggak bisa baca ya jauh ya kejauhan ya nggak bisa ya oke. Saya matanya mengkerut-kerut soalnya. Terus lagi enak badan ya. Siap. Jadi kamu akan jadi pemimpin yang tenang, pandai menguasai diri, tidak mengambil keputusan berdasarkan kemauannya Jalur semata-mata. Jadi kalau rapat ini Jalur akan tanya sama orang, akan tanya gitu. Ini 3 nih kekuatanmu nanti sebagai pemimpin. Tapi menurutku yang ketiga itu ya, yang poin ketiga itu ada kayak 50-50 lah. Setengah bisa jadi kekuatan, bisa jadi enggak gitu kan. Kalau kita sebagai pemimpin kan harus kayak tegas gitu kan. Nah itu belajar. Ya, Jalur nanti kalau mau tegas harus belajar, tetapi tidak setegas Mas Priyo atau Mas Lanang, ya karena dia belum belajar udah tegas. Artinya kalau Jalur belajar dulu baru tegas. Nah kalau mereka itu harus belajar lebih damai dikit gitu, ya kalau Jalur lebih tegas dikit gitu. Jadi watak ini Allah memberikan anugerah pada watak pada orang itu untuk berikhtiar mereduce kelemahan, mengangkat kekuatan. Ya, nah ini sebagai pemimpin Jalur ingat-ingat ya. Ini pesan-pesan ibu nih, insya Allah. Mudah-mudahan ibu juga bisa lihat kamu panjang umur, lihat kamu jadi pemimpin. Tapi kamu nih lihat pemimpin tenang, pandai menguasai diri, dan itu tadi kalau kami ambil keputusan kamu nggak gegabah, kamu tanya sama orang. Tapi hati-hati, nggak usah terlalu lama. Misalnya ada 10 rapat sama 10 orang, udah dapat 5 atau 6 pendapat langsung ambil keputusan. Kalau nggak lama 10 dia. Ya, itu belajar tegas sedikit. Ya, oke.
Ini tips untuk orang tua nih, ya, yang punya anak flekmatis, yang damai, yang sedikit-sedikit terserah Umi, terserah Bunda gitu ya. Kemudian juga agak ya, ajari untuk memiliki tujuan dan target. Kenapa? Karena ini tadi sering terserah, ya. Ajari juga untuk bergerak lebih cepat, ya. Tapi itu tadi ingat kita tidak mendesak. Ya, tidak mendesak. Ingat juga dia kan laki-laki, jadi pakai waktu ya. Jalan 10 menit lagi ya nak, jalan 15 menit lagi ya nak, gitu. Ya udah, tapi nggak usah ayo jalan ya kan gitu. Ya kan kalau misalnya dikasih tahu gitu, udah ada rasa kepastian gitu. Ya sama itu tadi, kan diesel ya, jadi tenang aja. Iya. Ajari untuk mengerjakan sesuatu lebih banyak. Ya, tapi karena saya paham juga dia laki-laki, makanya ya sudah kerjain satu. Ya paling kalau misalnya ada dadakan sekali kerja 2 ya silakan itu diajarin ya. Tapi harus berepetisi kan. Betul. Berulang-ulang. Ya kan namanya juga diajari kan. Iya. Terus ajari untuk kenapa tambah ada kelebihan ini? Ajari untuk menangani masalahnya sendiri. Itu tadi karena orang damai nggak mau konflik. Jadi saya minta untuk waktu itu untuk jalan menangani masalahnya sendiri. Terutama karena anak keempat ya, 3 kakaknya laki-laki. Ya, gimana tuh kayaknya laki-laki yang 1 nomor 2 orang ekstrovert, yang ketiga orang melankolis gitu kan. Nah, ini orang damai. Jadi kecil tuh, waduh, kecil tuh kesian kan orang Makassar bilang kesian. Ya, dan tuh dia harus menangani masalahnya sendiri. Oh iya, maksudnya. Tapi itu tadi karena kita, ya alhamdulillah waktu jalur 2002 tuh ibu udah belajar watak. Ibu kan belajar watak tahun 99, ya, pas Mas Kakung lahir. Jadi ibu bukannya malah membantu untuk nggak neken jalar gitu ya. Cuman ibu selalu bilang ya coba hadapin. Kalau mau nangis aja dulu kan gitu ya. Makanya lebih walaupun ke pressure kakak, ibu tuh kayak ya menghilangkan pressure gitu. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Masya Allah. Ya, jadi tips untuk orang tua nih 4 ini ya. Sekali lagi saya bacakan. Ajari untuk memiliki tujuan dan target. Ya, kalau misalnya terserah Bunda, ayo dong jalan, ambil putusan, gitu. Ajari untuk bergerak lebih cepat, ya. Ajari untuk mengerjakan sesuatu lebih banyak, dan ajari untuk menangani masalahnya sendiri, ya. Oke, dan tidak membandingkan, nggak boleh membandingkan ini kita ya.